Pertama tadi memang Cikal berdiri di tahun 2016. Itu pencetusnya ada 5 orang. 5 orang. Kemudian berjalan sampai dengan sekarang anggotanya alhamdulillah cukup solid. Nah, misalnya kalau misalkan saya ingin masuk nih jadi anggota Cikal, gimana nih? Tapi saya nggak punya hewan-hewan yang begitu bagus atau misalnya punya apa namanya peliharaan-peliharaan yang memang tidak menjadi syarat untuk masuk Cikal. Baik, silakan. Oke, 1, 2, 3. Salam Animal Lovers, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Taufan dari Amis Jambu. Dan kemudian pada kesempatan hari ini, saya bertemu dengan salah satu ketua komunitas yang ada di Banten, yaitu Kang Irul dari komunitas Cikal. Nah, Cikal itu artinya Cikande Animal Lovers. Nah, baik Kang Irul, gimana, apa kabar nih? Alhamdulillah. Nah, sejauh ini kegiatannya bagaimana nih? Kerjaan atau misalnya bisnis atau apa nih? Alhamdulillah sekarang kerja sih. Untuk lokasi sendiri sih, Cikal itu di mana ya? Kalau lokasi gatheringnya itu karena kita kan dari Cikande ya. Jadi kita tempatnya tuh di Cikande Permai. Dan tempatnya itu lokasinya di Taman Cikande Permai. Taman Cikande Permai. Nah, berarti untuk masih masuk Serang ya? Masih Serang Timur. Oh, Serang Timur. Nah, ngomong-ngomong, untuk teman-teman mungkin kita ingin tahu, nah awal berdirinya komunitas Cikal atau terbentuknya itu gimana sih, Kang Irul? Ya, awal terbentuknya itu pada tahun 2016. Jadi saya ada temen nih, berdua nih. Yang namanya satu ini bisa dibilang pendiri Cikal lah ya, sama seperti saya. Jadi yang satu ini namanya Asep, itu teman sekolah dulunya. Nah, berhubung pas udah lulus sekolah SMK itu kita udah selesai sekolah, nganggur dong beberapa bulan. Nah, udah gitu ya Bro Asep ini ngajakin saya beli hewan. Nah, hewan pertama saya itu landak mini. Landak mini warna putih yang kecil. Landak mini. Nah, itu dia ngajakin saya beli itu. Jadi saya beli di temen. Tapi teman saya ini tetangga saya, namanya Aujang. Nah, Aujang. Saya beli dengan beliau. Setelah itu saya udah beli nih. Nah, si Asep dia bilang, "Bro, kita kan di sini Cikande belum pernah ada yang namanya komunitas hewan ya." Nah, akhirnya terbentuklah tuh dari saya sama Asep ngobrol. Ya udah, ayo kita bikin, kenapa enggak? Tapi kita baru punya 2 hewan doang, kurang anggota juga. Nah, karena yang tetangga saya dulu ini, Aujang ini, senior saya di atas saya. Saya minta saran sama beliau. Jadi gimana nih, kita mau bikin komunitas hewan tapi belum tahu namanya. Ternyata Aujang ini udah punya rencana bikin juga di Cikande. Nah, jadi dia udah ngebentuk nama. Namanya itu Cikal. Cikande, jadi dari awal pembentukan Cikal itu sudah kesebut gitu. Dari Aujang yang dapat ide dan teman-temannya gitu. Nah, dulu itu Aujang itu ada 3 orang. Bang Reza, Aujang, dan sama Bang Ingga. Kalau Bang Reza ini dia sebenarnya hobi juga di hewan. Sempat punya hewan juga, musang, pandan. Kalau Bang Ingga dia itu lebih ke reptil seperti buaya porosus, buaya muara. Nah, terus ular ball python. Nah, jadi bertiga ini sudah oke. Nah, saya bilang sama Aujang, gini. Oke, dibentuklah Cikal. Dan gathering itu di jam 9 malam. Gathering pertama? Bukan, maksudnya awal kita ngumpul, bareng-bareng ngobrol itu jam 9 malam. Berarti terbentuknya Cikal itu dari berapa orang? 2 atau 3 orang? 5 orang sebenarnya. 5 orang. Nah, itu tahun berapa kalau boleh tahu? 2016. 2016. Wah, cukup lama teman-teman. Dari 2016 sekarang 2023. Masih solid ya? Alhamdulillah masih dong. Masih solid. Nah,
Terus berjalan seiringnya waktu, kan Cikal tuh terbentuk nih. Terbentuk. Nah, itu pertama terbentuk berapa anggota sih? Pertama itu ya kan dari pendiri itu 5 orang. Nah, karena kita banyak nih teman-teman di Cikande, jadi kita share kegiatan kita waktu mau gathering pertama kali di Taman Cikande ini. Setelah itu kita setelah di-share, teman-teman yang teman saya, temannya Bro Asep, Aujang dan lain-lain itu pada ngumpul merapat. Nah, saya mau ikut, Bang, saya mau ikut gitu. Bro, mau ikut, Bro, gabung. Gitu. Jadi antusias. Jadi di saat gathering pertama itu anggota bertambah. Cukup sampai belasan sih waktu itu. Entah 12 atau 15 orang yang ikut gabung. Jadi dulu emang ketuanya itu Aujang yang dibentuk. Ya. Berarti sebelum Irul jadi ketua, iya. Dulu Ujang. Ujang. Nah, sekarang Ujang masih aktif? Alhamdulillah sekarang masih, karena saya sekarang ketua, beliau naik jadi pembina, penasehat di Cikal. Ya, berarti nanti kita akan ngobrol juga nih sama Kang Ujang nih ya, biar lebih seru gitu. Iya. Sekarang ada kendala-kendala apa aja yang dihadapin sampai sekarang? Kalau kendala sih sepertinya tidak ada ya Bang ya, karena setiap anggota dan setiap komunitas itu gimana dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak membawai dengan benar, ya maka komunitas juga tidak akan berjalan dengan lancar gitu kan. Tapi ya sejauh ini Cikal alhamdulillah baik-baik saja, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah juga udah banyak relasi kita di sini. Kita ikut 2 paguyuban. 2 paguyuban? Yang pertama itu Animal Lovers Indonesia Ali, yang kedua sama Wanten, Wadah Animal Banten. Nah dari 2 paguyuban nih, dari Ali tersendiri. Nah Ali sekarang, kalau misalnya boleh saya tahu, ada berapa komunitas dari Banten yang ikut dengan Ali? Kalau dari Bantennya sendiri, kebetulan saya cerita dulu sedikit ya. Nah, Ali juga terbentuknya itu Cikal ikut andil di Ali ini, karena saat itu di Ali tidak ada desainer dan tidak bisa mencari nama Animal Lovers ini Indonesia. Terus udah gitu, untuk cetak pertama kali logo Ali-nya ini itu dari Banten, dari Cikal yang buat. Berarti Ali itu dicetus di Banten ya? Iya, sebenarnya pertamanya, tapi kita karena waktu itu ada satu orang yang kekeh pengen dibikin paguyuban Ali, namanya Bang Bimo dari Medan. Itu dia selalu kontekan sama ketua nih Aujang nih dulu. Nah, jadi konfirmasi, saya ikut andil juga, saya ikut bikin emblemnya ini, emblem Ali. Jadi saya yang jalanin, Aujang yang konfirmasi sama beliau. Terus udah gitu, udah terbentuk Ali, itu cukup lumayan sih, banyak komunitas yang ikut, alhamdulillah. Kenapa sih harus Cikande Animal Lovers gitu? Jadi karena gini, dulu itu Aujang sempat bilang ke saya, kenapa Cikal? Kalau untuk Cikalnya kayak saya belum tahu artinya dari dulu, tapi emang dia bilang juga emang nggak ada artinya. Cuman itu dari singkatan doang, dari singkatan. Jadi karena kita tinggalnya mayoritas orang Cikande, nah kita membawai nama daerah tersebut dong, Cikande, agar nama Cikande ini tersebar luas gitu. Tapi bukan berarti orang misalnya nih ada pecinta reptil juga atau pecinta hewan, dia mau masuk ke Cikal tapi bukan orang Cikande, boleh juga? Itu boleh, boleh. Nah, itu kan dari nama ini Cikande Animal Lovers lah, khusus untuk orang Cikande dong gitu kan. Nah, nanti ternyata bisa juga kalau misalnya untuk masuk atau gabung ke Cikal ini nggak harus orang Cikande. Jadi terbuka untuk umum juga ya. Nah, ada syarat-syarat tertentu nggak yang buat masuk ke Cikal? Kalau syarat sih ada peraturan juga kan setiap komunitas ya. Nah, syaratnya itu yang pertama ya, di Cikal sendiri itu minimal punya wajib 1 hewan peliharaan. Nah, yang kedua, mengikuti edukasi atau gathering bulanan setiap 3 kali pertemuan. Karena Cikal ini gathering sendiri itu sebulan sekali.
Tapi untuk sekarang ini kita sebulan 2 kali. Nah, berarti kan dia harus ikut 3 kali. Nah, udah selesai ikut 3 kali, itu wajib mengisi formulir dari Cikal ada. Nah, setelah mengisi formulir, diwajibkan membayar juga untuk atribut Cikal, kayak wearpack, kartu tanda anggota, dan saya dapat sertifikat keanggotaan juga. Ya. Itu sebagai legalitas kalau misalnya ini anggota resmi loh dari Cikal. Benar. Nah, untuk Kang Irul kan sekarang menjabat sebagai ketua. Iya, benar. Dari tahun berapa Kang Irul jadi ketua? Kalau saya dari mimpin Cikal ini dari sebelum Covid, Bang. Sebelum Covid berarti 2018-an ya? Karena Covid 2019 kita diserang Covid. Benar. Nah, untuk hewan-hewan yang ada di Cikal nih Kang, kalau boleh tahu, kan sekarang udah banyak nih hewan-hewan yang dilindungi. Iya. Apakah misalnya ada nih teman-teman dari komunitas Cikal yang memelihara hewannya, ternyata itu hewan dilindungi. Nah, apakah itu dari Cikal sendiri nih, apakah punya izin resminya kalau misalnya kita memelihara untuk hewan yang dilindungi? Sebenarnya ada. Kita bukan kerjasama ya, kita ada kenalan orang dinas karantina lah. Jadi kita nggak ada akhlak tuh orang bawa motor. Jadi kita untuk kan dari sebelum menjadi anggota Cikal kan kita sudah menghimbau dulu, kita kasih tahu dulu bahwa di Cikal ini tidak boleh memelihara hewan yang dilindungi dan berbisa gitu. Oh, hewan yang berbisa? Tidak boleh, karena bisa mengakibatkan fatal lah, karena kita tidak mau ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu. Walaupun emang orang itu sudah terbiasa, tapi di Cikal di saat gathering atau ada acara Cikal sendiri, saya tidak mau ambil resiko yang besar karena bisa menyangkut nyawa orang kan. Ya, benar. Nah, tadi kita kembali ke paguyuban. Tadi kan Kang Irul bilang paguyuban Cikal masuk di 2 paguyuban. Yang pertama di Ali Animal Lovers Indonesia, yang kedua Wanten. Wadah Animal Banten. Berarti untuk Banten ini itu khusus untuk komunitas yang ada di Banten? Sebenarnya iya, karena kita kan membawa nama Banten ya. Tapi kalau emang dari komunitas luar di Banten itu emang mau ikut andil dalam wadah Banten ini, ya monggo, kita persilahkan untuk semua komunitas gitu, bagusnya. Jadi tidak pilih-pilih lah. Jadi agar Wanten juga besar gitu namanya. Jangan cuma di Banten doang gitu. Ya, jadi Wanten itu wadah animal Banten. Jadi maksudnya dari wadah animal itu paguyuban untuk para komunitas yang ada di Banten. Benar banget. Gitu. Nah, untuk Cikal sendiri sekarang kalau boleh tahu ada berapa anggota sih Kang? Kalau Cikal sekarang sih udah 20 ya, udah makin bertambah ya, 20 anggota. Untuk sekarang? Iya, 20. Yang mungkin sebelumnya lebih banyak dari itu, atau gimana? Dulu itu banyak, cuman ya karena ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah tidak punya pets juga, jadi mereka ya pada mengundurkan diri. Tapi itu ngomong baik-baik dengan ketuanya, Aujang. Saya mau mengundurkan diri dari Cikal gitu karena kesibukan ini. Ya kalau Aujang sudah meng-ACC, menyetujui, ya mau gimana lagi kan? Ya udah sah berarti keluar gitu. Nah, untuk kegiatan Cikal sekarang ini Kang Irul kan, sebelumnya kan tadi katanya kejepit sama Covid lah gitu kan. Dan kegiatan Covid kan kita di luar pasti banyak larangan untuk mengumpulkan orang-orang dalam satu tempat kan gitu tuh. Nah, sekarang itu gimana kegiatannya untuk Cikal? Kalau kegiatan ya, kalau untuk Cikal gathering seperti biasa itu tetap dijalankan karena kewajiban dari peraturan Cikal. Nah, kalau kegiatan yang di luar Cikal kayak seperti kita edukasi ke setiap perkampungan. Contoh, saya punya teman di Cikesal sini,
dari orang Cikesal sini, teman saya bilang, saya mau dong diadain pameran hewan misalkan. Saya siap langsung terjun. Saya siap terjun langsung ke sini. Nanti kita edukasi, nanti kita juga kasih lihat hewan-hewan yang berbisa, yang mana, yang tidak berbisa yang mana, karena mayoritas kan orang kampung taunya kan kalau ular itu bahaya. Hewan buas lah. Jadi main asal bunuh-bunuh aja gitu. Ya. Jadi untuk para pecinta hewan atau misalnya komunitas animals ini, khususnya di reptil gitu tuh, kita mencintai menyukai hewan-hewan tersebut bukan berarti kita hanya menangkap terus bukannya kita sayangi, kita urus dengan baik-baik, jadi menangkap hanya untuk adalah ini ada ular nih, kita tangkap, kita simpan. Nah tapi kita nggak tahu nih pemeliharaannya seperti apa gitu, cari kasih makan seperti apa. Yang ada kan bukannya kita melindungi hewan tersebut, yang ada malah kita menyiksa. Benar. Gitu kan, dengan dia nanti bisa jadi mungkin kelaparan lah, bisa mati. Benar. Ya kan gitu, atau misalnya kita lalai dalam untuk ngurus. Nah itu dalam hal-hal seperti itu bagaimana penegasannya Kang Irul kepada para anggotanya? Pasti kan kita harus menjaga, melestarikan. Nah itu yang namanya pecinta reptil ya kan. Nah itu bagaimana Kang Irul menerapkan itu kepada para anggotanya nih? Ya, kan misalnya ada salah satu anggota, saya punya hewan ada beberapa hewan jenisnya, kemudian dia lalai juga nih dalam memelihara. Lalai gitu. dalam memeliharanya misalnya, dia hanya senang ngekipnya aja. Senang meliharanya aja. Senang meliharanya aja, tapi dia tidak bisa melakukan perawatannya. Gitu. Contohnya kan ular pun mungkin selain kita kasih makan kan bukan hanya semata-mata, oke, ini ular kasih makan, ya kan? Mungkin dari kebersihan kandang, dari vitaminnya mungkin gitu, kalau misalnya ada penyakit kayak gimana. Nah itu penanganannya kayak gimana? Jadi kalau untuk saya pribadi, kalau saya menerapkannya seperti ini. Semisalkan ada anggota Cikal nih satu orang, misalkan dia seperti itu, jadi kita tanya dulu dong baik-baik, kita komunikasi yang baik dengan anggota, kita tanya ini dari mana, maunya seperti apa di dianya ini gitu. Kalau misalkan emang mau beneran dirawat, ya udah kita juga kasih tahu dirawat yang baik gitu, kita kasih arahan lagi. Kalau tidak mau, kan mungkin bisa dioper ke anggota yang lain. Contoh kayak nih, gue mau menghibahkan loh gitu, nitip ya, tolong dirawat baik-baik ke anggota yang lain. Kalau misalkan nggak ada yang mau, ya kan tinggal bisa dilepasin di alam lagi gitu. Jadi agar alam yang bisa ngerawat dia. Kalau misalkan di kitanya emang nggak bisa merawat gitu, nggak kerawat. Nah kan dari Cikal nih, dari Cikal sendiri kan, misalnya tadi kata Kang Irul, itu kan misalnya untuk masing-masing nih, apakah dari Cikal ada gitu salah satu tempat khusus nih untuk hewan-hewan peliharaan para anggotanya disimpan di satu tempat, tapi itu terjaga gitu untuk contoh kayak sekretariatnya. Nah ya misalnya contoh ada satu sekret nih khusus untuk disimpannya para hewan-hewan peliharaan anggota Cikal, misalnya gitu kan. Nah di situ perawatannya kan mungkin akan lebih ekstra. Kalau misalnya contoh kan tadi kayak Kang Irul bilang, kita masuk komunitas bukan hanya berinteraktif dengan komunitas saja, tapi kita punya kegiatan yang lain untuk bekerja, atau hal-hal yang lain di luar komunitas. Nah, punya kesibukan lah. Punya kesibukan. Nah, kan kalau misalnya ada tempat khusus atau misalnya tempat karantina khusus untuk komunitas Cikal nih, jadi itu ada nih dari anggota Cikal, misalnya salah satu yang ngurusin untuk hewan-hewan khusus gitu tuh. Itu ada nggak? Ada. Jadi kalau untuk sekarang ini ya, sekarang ini itu bisa di rumah saya. Bukan di rumah saya, di rumah orang tua sih. Jadi rumah orang tua ini lumayan cukup luas lah. Ada lah sedikit lahan untuk hewan. Space lah di belakang rumah, jadi bisa untuk naruh-naruh hewan gitu. Nggak kayak bikin mini zoo atau gimana gitu? Rencana sih bikin mau. Ya kan kalau misalnya ada mini zoo, bisa jadi kan buat rekreasi juga gitu kan. Misalnya ada anak-anak mau edukasi nih ke Taman Cikal, misalnya ada Taman Cikal ibaratnya. Tapi mungkin kedepannya pasti ada nih, harus dong. Taman Cikal itu khusus untuk edukasi
hewan-hewan dan reptil. Karena di Cikande belum ada. Sekarang untuk di Cikal, selain reptil ada apa aja, Kang? Kalau di Cikal ya, karena kan kita membawai nama animal Ya. Cikal, Cikande Animal Lovers. Nah, animals ini kan mencakup semua hewan. Ya, benar. Itu maupun dari mamalia, dari reptil, dari unggas, dari amfibi dan yang lain-lain. Belut Maksudnya ada nggak belut? belut belum ada. Nah, belum itu harus ada tuh. Jadi dikembangbiakan belut, ini buat bacakan. Gitu. Oh. Siap. Next time bisa di Cikande. Kalau misalkan Cikal jadi lebih dominannya sekarang ini sih alhamdulillah sih udah ada ya beberapa jenis, dari kayak mamalianya ada kayak kucing, musang. Terus kalau dari reptilnya itu ada iguana, ada ular, ada kadal kayak biawak gitu, ada. Terus ada kadal gurun, gecko ada. Terus unggasnya itu ada ayam. Ayamnya ayam hias tapi. Oh, bukannya ayam misal dipelihara sengaja nih, nggak ada ayam. Nanti buat makan reptilnya gitu. Ya bukan dong. Buat makan para ownernya. Bukan. Kita ya kalau bisa kita kembang biakin lagi agar lebih banyak ekosistemnya. Jadi kalau saya pribadi untuk sekarang merawat ayam. Ayam ekor panjang sama ayam serama. Ayam ekor panjang yang disebut onagadori. Nah, benar itu. Onagadori. Nah, itu untuk perawatan ayam ekor panjang, Kang Irul ya. Saya sih nggak tahu ya. Iya. Makanya bertanya. Nah, itu kan ayam ekornya nih sampai memanjang. Itu dia ditaruh di bawah seperti ayam-ayam umumnya gitu kan. Gitu. Apa memang ada perawatan khusus untuk ayam itu? Kalau untuk perawatan khusus sepertinya ada di setiap ayam hias, karena kita mau mendapatkan kualitas yang bagus. Contoh dari ekornya panjangnya merata, kayak dari rawisnya, ekor yang bagian belakang, terus ekor yang panjangnya utama itu juga bagus. Jadi ada perawatan khususnya. Untuk perawatannya itu kita bisa yang sepengalaman saya saya dapat info dari senior di ayam hias itu, kita bisa pakai seperti minyak ikan setiap harinya, minimal 2 butir minyak ikan. Terus kalau untuk kayak vitaminnya kita bisa pakai Vitaplex. Kayak kapsul dia, kapsul itu cukup 1 aja setiap harinya tapi ya. Jadi agar hasilnya lebih maksimal gitu kan. Terus udah gitu dari bulunya juga bagus. Perawatan di bulunya bagus. Nah, untuk perawatan hewan-hewan itu sendiri, Kang Irul, lebih mudah merawat hewan jenis reptil, mamalia, atau unggas? Kalau saya pribadi sih reptil ya. Contoh ular dan kadal-kadalan. Karena menurut saya ya murah meriah dan kejangkau lah. Untuk makannya. Untuk makannya. Karena ya gampang juga gitu. Menurut saya ngerawatnya. Jadi kita nggak perlu kayak setiap hari ngasih makannya, nggak. Karena kayak ular itu bisa ya ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, bahkan ada yang sebulan sekali. Tergantung dari porsi makannya. Bukan, dari ukuran size si ularnya dan dari si ownernya juga yang meliharanya nih. Ada yang pengen biar cepet gemuk gitu, ada yang biar cepet panjang si ularnya gitu. Jadi beda-beda. Nggak seperti kucing, kan kucing tuh suka seminggu sekali atau sebulan sekali, ini harus dibawa ke salon nih. Takut rambutnya rontok. Kalau untuk reptil enggak. Berarti reptil hanya untuk yang penting kita menjaga kebersihan kandang dan makannya juga harus dirawat. Iya. Terus kalau untuk kayak dijemur itu biar lebih bagus. Iya. Terus kalau misalkan kayak kadal itu enak juga, murah meriah. Jadi dia cukup ya 3 hari sekali bisa makannya, 2 hari sekali bisa gitu. Pokoknya kalau untuk reptil saya recommended banget, terutama untuk orang malas. Yang malas melihara kayak seperti mamalia yang makannya setiap hari tuh.
Dan unggas juga. Kan biasanya ada aja nih anggota yang kayak, saya males nih ngerawat kayak mamalia, unggas gitu. Karena kan kesibukan dari seorang anggota ini, ya mungkin ada yang kerja, ada yang sekolah, dia nggak sempet gitu nyari waktunya buat ngasih makan atau ngebersihin kandangnya. Jadi ya saya ngerekomendasinya ya udah reptil aja yang gampang. Ya. Berarti untuk reptil itu sangat mudah tapi bukan berarti emang benar-benar mudah untuk memeliharanya. Iya. Jadi dibandingkan unggas dan mamalia, reptil ya lebih mudah untuk perawatan dalam segi hal makanan ya. Iya, benar. Karena dia makan seminggu sekali, sebulan sekali, ataupun bisa lebih dari itu. Berbeda dengan mamalia yang harus setiap hari kita kasih makan. Ya kan, apalagi unggas. Aduh. Saya repot juga. Iya. Saya soalnya melihara ayam paling juga buat dimakan lagi. Dan untuk Cikal sendiri Kang Irul, visi misi yang diterapkan sekarang seperti apa sih? Ya visi misinya ya visi kita ini mengedukasikan hewan kita, anggota nih di Cikal nih ada hewan apa aja gitu kan, kita edukasikan ke masyarakat agar masyarakat nih bisa lebih jauh tahu tentang ular tuh seperti apa. Terus kayak musang yang katanya hama di sekitaran perkampungan itu katanya hama, jadi kita kasih tahu nih bahwa tuh musang tuh bisa jadi sahabat kita loh gitu. Jadi kita edukasikan ke masyarakat agar dijaga ekosistemnya di alamnya gitu, jangan sampai langsung main dibunuh-bunuh aja, jangan gitu. Di sate gimana? Di sate? Hah? Di sate? Enak kayaknya ya. Ya kalau untuk Cikal misi itu visinya tadi ya, misinya ya kita perbanyak berkembang biak hewannya. Jadi gimana caranya nih? Saya punya ayam nih, saya kembang biakin nih agar biar lebih banyak jenis ayam ini dan bermacam-macam lagi, dari motifnya misalkan, dari corak-corak warnanya gitu. Terus kalau kayak misinya lagi itu bisa kita edukasi ke sekolah-sekolah. Wah, Kang Irul, kayaknya nih tempatnya kurang asik nih kita karena pinggir jalan ya. Iya, terus gelap juga kayaknya. Kurang terang, saya nggak suka yang gelap-gelap soalnya. Udah lah, gimana kalau kita pindah aja? Boleh, yuk. Oke, yuk. Nah, enak nih. Ini kan biar lebih adem lah. Tadi itu kita di pinggir jalan berisik ya. Bising, suaranya. Gitu. Tadi kita sampai mana Kang Irul? Kok nggak salah sampai visi misi deh. Visi misi ya. Oke, tadi kita sudah berbincang dengan Kang Irul bahwa Cikal terbentuknya di tahun 2016. Dan kenapa harus dengan nama Cikal? Itu singkatan dari Cikande Animal Lovers. Bukan berarti yang ingin masuk ke komunitas Cikande bukan orang Cikande saja gitu kan. Takutnya ini kan Cikande nih. Nih saya dari Cikesal. Cikesal masuk juga kayaknya tuh Cikal Animal Lovers ya kan. Bener, masuk. Nah, jadi kalau misalnya saya ingin masuk ke Cikal, tapi saya tidak punya peliharaan yang memang menjadi yang bagus gitu. Jadi ya hewan-hewan yang bagus. Agar masuk tidak masuk kriteria sepertinya untuk masuk ke Cikal gitu. Nggak perlu. Setahu saya kan Bang Topan kalau nggak salah punya ular sanca ya? Ya itu mah cuma peliharaan aja. Ya itu juga bagus kok ular sanca. Nggak apa-apa, jadi emang kan di Cikal maksudnya ya nggak mesti yang kayak yang yang mahal hewan yang nggak perlu. Jadi yang penting punya hewan satu peliharaan tapi bisa dibawa gathering gitu. Kan punya Bang Topan juga, di saat saya ngeliat story WhatsApp-nya tuh. Ya. Itu kan Bang Topan juga udah kayak ahli lah dalam megang-megang ular tuh. Saya cuma pansos doang, teman-teman, bohong. Ularnya juga bagus kok, cerah warnanya saya lihat. Nah, tapi saya datang ini emang sengaja. Sengaja saya mau ngasih hadiah nih buat Bang Topan. Wah, karena kita kan sudah kenal lama nih ya. Ya, boleh. Jadi ya apa salahnya sih saya ngasih hadiah ini, dan sekaligus Bang Topan mau saya ajak sebagai keluarga dari Cikal gitu. Waduh, gimana ya? Nanti kalau misalnya, masuknya saya ke tim Cikal nih, bukan menjadi
pionir pengembang cikal malah jadi adanya saya masuk ke cikal, kayaknya kurang asik atau gimana? Asik dong, seru. Kan ada medianya nanti. Jadi nanti di saat ada acara kan Bang Topan minta tolong ambilin video gitu kan, bisa fotoin. Kan Bang Topan tuh jago dalam mengambil media tuh. Enggak sih, sebenarnya itu hanya pansos ya teman-teman. Sebenarnya cuma pansos aja gitu tuh. Saya juga pengen nih kayak Kang Irul dan yang lain teman-temannya, wah punya banyak hewan, bisa megang main hewan ini itu. Saya tuh nggak bisa gitu. Tapi saya sengaja, Bang Topan nih saya mau rekrut di Cikal sebagai di bidang media sebenarnya, karena di Cikal kan belum ada nih yang namanya dokumentasi, pengambilan video apa foto gitu. Jadi kita iseng-iseng aja gitu. Jadi ada yang cuman bikin WA, status story WA gitu, status IG gitu. Jadi makanya kita juga butuh lah nanti buat dokumentasi kita di saat kita udah menjelang Cikal ini udah setahun gitu, nanti ada video kenangannya gitu, jadi kita bisa tahu. Makanya saya kesini juga emang sengaja, yang tadi saya bilang mau ngasih hadiah itu dan mau ngajak Bang Topan nih gitu. Waduh, sebenarnya itu menurut saya pribadi sih sangat berat ya Kang itu. Tapi ya bagaimana juga nanti kalau misalnya saya masuk, udah saya bawa loh Cikal, barangnya loh. Saya masuk Cikal, wah. Tapi bagaimana nih ya? Nih udah saya bawa nih hadiahnya nih. Waduh. Untuk Bang Topan nih. Nah buat teman-teman gimana nih? Udah saya bawain nih. Nah ini jadi tanggung jawab besar nih buat saya. Iya dong. Saya kedatangan Kang Irul, datang ke sini dengan tempat seadanya. Iya. Tiba-tiba saya direkrut jadi anggota di Cikal itu teman-teman. Karena kan Bang Topan juga punya hewan satu kan? Nggak ada, itu mah cuma pansos doang. Bisa itu aja Bang Topan mah. Iya, karena hanya senang aja saya lihat hewan-hewan gitu tuh kan. Karena ini udah saya bikin nih sengaja nih buat Bang Topan nih, sudah ada namanya nih. Saya buka ya. Ini udah terpapang jelas namanya tuh, Taufan, koordinator media. Sengaja saya bikin. Aduh. Sengaja karena ya penghargaan juga sih, maksudnya selama saya kenal Bang Topan ini kan Bang Topan selalu baik juga sama saya teman-teman gitu. Makanya ini saya kasih buat Bang Topan. Waduh, gimana nih? Saya terima nggak nih? Harus dong. Waduh, ini hal yang berat buat saya. Langsung dipakai kalau bisa, biar keren. Langsung dipakai. Siapa lagi nih? Siapa ini emang? Kenal? Kenal? Tahu ini kan bukan kafe Di mana ini emang? Udah biarin aja. Ya udah. Oke, teman-teman. Di sini saya mendapatkan seragam. Ini seragam resmi loh. Resmi. Ini seragam resmi dari Cikande Animal Lover. Gimana ya saya ngomongnya ya? Ya udah pakai aja dulu biar keren kan. Dipakai karena ya untuk di Cikesal kan kita juga belum ada nih anggota saya yang dari Cikande ini belum ada di Cikesal. Ya mungkin kan nanti kedepannya Bang Topan bisa ngajak temennya atau saudaranya gitu. Ini Cikal ini kalau lama-lama saya bisa jadi Cikesal Animal Lovers nih. Ya kalau orang yang tidak tahu karena Cikal kan jadi Cikesal gitu apa gimana kan. Nah oke, nah teman-teman, di sini saya sudah mendapatkan penghargaan, tiba-tiba direkrut sebagai anggota Cikande Animal Lovers, dan di baju seragam tersebut bertuliskan Cikal, di punggung Cikande Animal Lovers. Kemudian di sini, nah ini yang tadi kita bahas, ini ada logo paguyuban Ali Animal Lovers Indonesia, ya kan? Kemudian di samping kiri ada juga logo paguyuban khusus yang ada di Banten, yaitu Wanten, Wadah Animal Lovers. Wah ini sangat berat sih sebenarnya buat saya. Gimana nih? Pakai dong. Saya pakai ya. Udah resmi nih mah. Ini mah atau karena ketuanya sendiri nih yang mengajak kan.
Tiba-tiba saya jadi anggota. Wah iya, kan dah cocok ini mah, keren dah. Nah, udah, lumayan lah. Oke lah, terima kasih Kang Irul. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih juga untuk penghargaannya. Dan saya juga seneng lah bisa silaturahmi lagi ke sini. Udah sekian lama nggak ke sini kan. Dan terima kasih juga untuk kunjungannya datang ke sini. Ya untuk di Amis Jambu, saya pribadi tidak bisa menjamu secara mewah. Dan untuk tempat pun ya seperti ini. Kalau saya memang senangnya di alam liar sih. Iya. Karena emang saya ngeliat nih emang di Cikesel nih bagus banget sih tempatnya. Jadi ekosistem di sini masih terjaga gitu, masih banyak pepohonan. Jadi sejuk aja gitu kalau saya kesini nih, enak. Jadi kalau misalnya nanti saya masuk Cikal, itu akan jadi anak kota dong. Bukan dong. Nanti saya di Cikesel itu ya Cikesel ya kampung lah. Sama aja Cikande juga. Cuman banyak perumahan di sono bedanya. Di sini banyak pepohonan, di sono banyak perumahan gitu. Iya benar-benar. Baiklah teman-teman, itulah perbincangan saya dengan Kang Irul selaku ketua dari komunitas Cikal, Cikande Animal Lovers. Dan dari segi obrolannya ya kita bisa mengambil ilmu juga atau mengambil pelajaran juga untuk khususnya para pecinta hewan. Nah, jika memang teman-teman atau misalnya para penonton yang menyaksikan ingin masuk ke dalam anggota Cikal, itu bisa langsung dihubungin ke medianya Cikal ya. Mungkin ada di media Facebook, ada. Atau Instagram gitu. Nanti tinggal chat aja atau misalnya DM aja. Insya Allah pasti respon dengan baik ya. Gitu. Dan satu hal lagi untuk Cikal, saya ucapkan terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Terutama untuk penghargaannya nih. Tiba-tiba saya dikasih tanggung jawab lagi nih sebagai anggota. Aduh. Biar makin banyak kan anggota saya. Insya Allah lah, mudah-mudahan saya bisa menjalankan. Amin. Kalaupun memang enggak, ya mohon maaf ya. Baiklah Kang Irul. Siap. Terima kasih. Kang, ampunan nih, maaf. Saya di Cikal ada slogan. Apa nih? Salam Animal Lovers, salam lestari. Kita ucapin aja dulu ya. Oke, boleh. Itu slogan Cikal. Ya, untuk slogannya tadi apa? Salam Animal Lovers, salam lestari. Salam lestari. Baik, silakan. Oke, 1, 2, 3. Salam Animal Lovers, salam lestari. Oke. Terima kasih Kang Irul. Sama-sama. Nah, buat teman-teman para pecinta reptil nanti bisa ngobrol-ngobrol atau ingin bertanya-tanya silahkan di komentar.